Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya pada puasa semuanya. Jadi bukan hanya kita puasa, suaranya juga berpuasa semuanya nih Pak ya. Biar nggak ngantuk, yang jawab salam didoakan insya Allah masuk surga, amin. Yang nggak jawab salam masuk angin, mau Bu? Karena jawab salam kewajiban kita buat umat Islam ya. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahra sadaqah. Walhamdulillah alladzi amarna bi salahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha, amma ba'd. Maka qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajha Allah faulaika humul mud'ifun, al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakata amwalikum, rawahu at-Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang kaya dan bahagia karena berzakat. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita ingin coba cermati, orang kaya belum tentu dia bahagia. Betul nggak Bapak? Betul nggak? Jadi orang yang memiliki kekayaan belum tentu dia bahagia. Oleh karenanya saya pernah membaca sebuah penelitian yang menyatakan orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa belum tentu dia bahagia. Sebagaimana survei yang telah dilakukan kepada 653 orang yang memiliki usaha dan gajinya cukup luar biasa. Itu di Amerika Serikat, penelitian dilakukan oleh Profesor Elizabeth. Dia meneliti orang yang gajinya pendapatannya $20.000 sampai $50.000. Kalau sekarang $1 berapa duit Pak? Anggaplah 9.000, 10.000 lah, tergampang hitungnya ya. Nah kalau $20.000 dikali 10.000 berapa kira-kira Pak? 200, gajinya berarti sebulan 200. Sampai $50.000 berarti berapa? Dikali 10.000 berarti 500 juta. Kesimpulannya menurut Profesor Elizabeth, dia menyatakan orang yang memiliki gaji pendapatan 200 juta sebulan sampai 500 juta per bulan itu tidak menjamin dia bahagia. Dan tidak ada yang menyatakan dia bahagia dengan kekayaan yang dia miliki. Justru sebaliknya, saat dia memiliki kekayaan, saat dia memiliki uang, kalau dia bersedekah, kalau dia berzakat, kalau dia berderma, maka akan timbul kebahagiaan dalam jiwanya. Nah dari sampel yang ada itu dicek lagi, berapa persen yang pernah bersedekah, berzakat. Ternyata ada beberapa persen yang berzakat, dia menyatakan dia memiliki uang, dengan berzakat itulah dia menjadi bahagia, senang. Oleh karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya saat kita memberikan harta kita kepada mereka yang membutuhkan, fakir miskin atau mustahik, maka yang pertama kali gembira bukan orang lain, tetapi yang gembira siapa duluan Pak?
diri kita sendiri yang kita bahagia, kita bisa memberikan manfaat. Kalau kita coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Bapak ngasih uang aja sedekah, biasanya berapa? Di kantong Bapak itu ada uang 1 juta rupiah, ada uang 100.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Buat masjid Pak, yang dikeluarin berapa? Jujur Pak, Bu? 1.000 yang keluar. Kadang-kadang salah narik 100.000, salah masukin. Bilang sama pengurus DKI masjid, Pak, salah saya masukin. Ada yang begitu tuh? Kadang-kadang kalau bisa ada yang lebih kecil dari 1.000, betul nggak Pak? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita biasa sedekah 1.000 rupiah, coba kali-kali kita kasih 10.000, kasih 20.000, 50.000 kepada orang yang miskin. Senyumnya lebar nggak tuh Pak? Luar biasa, doanya panjang Pak, 3 hari 3 malam kali ini. Karena yang panjang mudah-mudahan. Nah inilah yang kamu tegaskan dalam surah At-Taubah. Ayat 103 itu apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Dan berdoalah kepada mereka yang berzakat. Inna sholatakum sakanul lahum, karena dengan doa kamu akan membuat tentram orang yang berzakat, bahagia orang yang berzakat. Nah kembali tadi, Bapak tadi sedekah 1.000 jujurnya tadi. 1.000, kalau Jumatan yang laki-laki ini bapak-bapaknya biasanya 4 kali lah anggap ya, seminggu ya, sebulan. Berarti 1.000 dikali 4 Pak, berapa duit Pak? 4.000 rupiah. Dikali setahun Pak, 12 bulan, berapa duit? 48.000 rupiah. Bapak-bapak ada yang rokoknya ada yang 10.000, ada yang 15.000, 12.000, anggap 10.000 rupiah. 1 hari. Dikali sebulan Pak, 30 hari, berapa duit Pak? 10.000 dikali 30 hari, berarti berapa itu? 300.000 rupiah dikali setahun, berarti berapa? 300 dikali 12 berapa Pak? 3.600.000 rupiah. Gedean mana Pak? Sedekah sama bayar rokok Pak? Sedekah tadi berapa? 48.000, itu belum dikurangi, kita lagi malas keluarnya kan? 48.000 buat sedekah. Rokok berapa tuh tadi? 3.600.000 sedekah. Berapa Pak Soleh tadi? 48.000. Rokok 3.600.000. Kita udah tahu sebetulnya. Kalau kita memiliki harta cukup nisab, kita berzakat. Kalau tidak cukup nisab, maka sangat dianjurkan kita bersedekah. Oleh karenanya ulama ada yang menyatakan sedekah dengan infak sama apa beda Pak? Sama apa beda? Nah ternyata ada persamaan dan ada perbedaan sedekah dengan infak. Kalau infak biasanya bersifat materi saja, harta. Tapi kalau sedekah tidak harus dengan harta. Dengan kita berbuat baik juga itu kategori sedekah. Karena atas sedekah itu sedekah, orang yang berbuat benar, orang yang melakukan amal kebaikan. Menyingkirkan batu dari duri. Menyingkirkan batu duri dari jalanan, apa Pak? Itu di kategori apa? Sedekah. Bapak senyum lebar nih, yang pakai kopiah, itu dikategorikan sedekah. Senyum, asal jangan kebanyakan senyum. Nanti bisa error dibilang gitu kan. Terus ada orang buta mau lewat, kita seberangin, sedekah nggak kira-kira? Itu dikategorikan adalah sedekah. Bahkan yang menarik, memang ada. Pada masa Rasulullah, sahabat itu demo, minta penjelasan kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, ini gimana ini? Ada semacam ketidakadilan. Orang kaya itu bisa mengerjakan apa yang kami lakukan, tapi kami belum tentu bisa mengerjakan apa yang dilakukan oleh orang kaya. Orang miskin itu demo kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah menjelaskan. Yang awal-awalnya orang miskin itu dibilang,
Saya, kalau kita ingin lihat terus terang, orang kaya itu bisa sholat seperti orang miskin bisa sholat. Bisa nggak orang kaya pas sholat, Pak? Puasa bisa nggak orang kaya? Bisa. Tapi orang miskin, Pak, bisa nggak berzakat? Nggak bisa. Ini gimana ini? Ternyata Rasulullah menyatakan bersedekah tidak harus dengan materi. Tadi dengan kita melakukan perbuatan baik dikategorikan sedekah. Baca subhanallah, tasbih itu dikategorikan sedekah. Walhamdulillah dikategorikan sedekah. Allahu akbar, takbir itu sedekah. Yuk bersama-sama kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita tadi mengucapkan, Pak, subhanallah dikategori oleh Rasulullah sedekah. Alhamdulillah dikategorikan itu sedekah. Allahu akbar juga itu dikategorikan sedekah. Sampai yang sangat menarik, Rasulullah mengisahkan orang suami istri yang berhubungan sebagai suami istri itu dikategorikan sedekah. Bukan hanya perang aja itu, membunuh orang kafir. Apal banget Bapak ini. Tetapi dikategorikan sedekah. Makanya nanti bapak-bapak kalau pas pulang tarawih salat witir bilang ke mamanya, ke istrinya, "Mah, kita sedekah yuk." Karena sedekah artinya luas, berbuat baik. Sedekah buat untuk orang lain, buat kita sendiri. Sedekah bukan hanya kita menjadi kaya, jadi kita akan senantiasa bahagia. Oleh karenanya yang mengkategorikan dalam Al-Quran itu kategori sedekah itu sedekah ada dua. Ada yang namanya sedekah wajib, itu dikategorikan zakat. Kalau sedekah sunnah yaitu sedekah biasa, bukan hanya dalam bentuk tadi materi kita berbuat baik, itu yang dikategorikan sedekah. Ini umumnya yang umat Islam cermati sebagai sedekah. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali Profesor Elizabeth melakukan penelitian yang sangat luar biasa. Dia melakukan penelitiannya terhadap mahasiswanya. Mahasiswanya itu dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang sebelah kanan, ada kelompok yang sebelah kiri. Kelompok yang sebelah kanan diberikan amplop uangnya dari profesor itu sendiri. Ketika diberikan, profesor bilang, "Uang ini tolong Anda pergunakan buat kemaslahatan umat. Silakan bagi-bagikan." Nah kemudian kelompok yang satu, mahasiswa yang satu, nasihat profesor cuma bilang seperti ini uang saya bagi untuk Anda semua dan Anda habiskan sendiri. Ternyata apa yang terjadi saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di sebelah kiri ketika diberikan uang, dihabiskan uang itu makan untuk sendiri. Ternyata profesor membuat kesimpulan tidak ada kebahagiaan yang dia lakukan. Mahasiswa yang dia dapat uang dihabiskan tidak ada rona kebahagiaan, happiness tidak ada, minat sa'adah tidak ada. Tetapi sebaliknya, mahasiswa yang diberikan uang dari profesor tadi dan dihabiskan buat dibagikan kepada orang miskin, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, ternyata rona kebahagiaan wajahnya itu semakin luar biasa, kelihatan aura kebahagiaan, kesenangannya. Oleh karenanya orang yang kaya belum tentu dia bahagia, tapi dia kaya, dia akan bahagia kalau dia tandanya tadi bersedekah, dia berzakat, tidak sayang-sayang hartanya dikeluarkan,
Karena Allah telah menegaskan dalam harta kita itu ada hak orang lain, Pak. Dalam surah Az-Zariyat ayat 19 Allah tegaskan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata dalam harta mereka, harta kita, Pak. Walaupun kita yang kerja, walaupun kita yang banting tulang mendapatkan kekayaan, mendapatkan kenikmatan, itu ternyata ada hak orang lain yang wajib kita berikan. Siapa saja itu? Lisa'il, orang yang minta-minta, wal mahrum, mereka yang sangat membutuhkan tapi malu mau minta-mintanya. Boleh jadi ada tetangga kita yang sangat membutuhkan dan seterusnya. Ternyata ada hal yang menarik. Di dalam surah Al-Lail pun Allah tegaskan, orang yang berzakat itu bahkan bukan hanya dia happiness, bahagia, bahkan akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak berzakat, orang yang tidak bersedekah, segala urusannya dibuat oleh Allah itu apa? Segala urusannya itu jadi belangsak, tuh bahasa Jerman ya Pak Soleh ya. Belangsak, tahu tuh belangsak? Nggak beres. Segala sesuatu proyeknya yang dikerjakannya gagal, padahal udah depan lagi. Udah tinggal berhasil, udah ada pengumuman. Ternyata ada yang menghapusnya. Panen, punya pertanian yang semestinya udah berhasil. Tinggal berapa hari lagi, tiba-tiba gagal, kena hama weren. Apa sebabnya? Karena boleh jadi kita tidak berzakat. Allah Subhanahu wa tegaskan, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi. Memberi itu berarti apa, Pak? Bukan hanya zakat saja ya. Zakat, sedekah, wakaf dan seterusnya. Wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan mengganjarkan pahala yang berlipat untuk kita semuanya. Fasayunasiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita semuanya. Boleh jadi ada yang ingin kaya, boleh jadi ada yang ingin dapat jodoh, bisa nggak itu Pak? Boleh jadi usahanya pengen lancar, bisa. Sebagaimana ada kisah sahabat saya waktu kuliah di Mesir, di Al-Azhar, Ramadan seperti ini dia baca Quran di Masjid Al-Azhar. Saat dia baca Quran di Masjid Al-Azhar, tiba-tiba ada orang, bapak menghampirinya. Bapak menghampirinya, dia ngasih uang. Dek, tolong terima zakat saya ini sebesar 100 pon. Pas saya tanya waktu itu berapa duit? 1 pon Mesir, kurang lebih 3.000 rupiah. Berarti kalau 3.000 dikali 100 pon berapa? Berarti 300.000 rupiah. Yang menarik bahwa ketika diberikan, tolong terima zakat saya dan mohon didoakan ibu saya yang sedang dioperasi di rumah sakit biar cepat sehat. Kalau kita pakai pendekatan logika, ini nggak masuk akal, Pak. Apa kaitannya kesembuhan dengan zakat? Tapi kalau kita pendekatannya adalah keimanan, akidah, kepercayaan, maka boleh jadi sangat. Kenapa tidak? Kalau kita pendekatan logika, kita akan berkata, kalau ingin orang tua kita sehat, datang dong ke rumah sakit. Datangi dokter spesialis yang tercanggih di dunia. Tapi ingat, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak bisa dikerjakan oleh dokter spesialis. Boleh jadi dokter spesialis memponis orang tua kita meninggal dunia, tapi tiba-tiba jadi panjang usia. Karena kenapa? Karena anaknya dia berzakat, anaknya bersedekah. Ini kan Allah tegaskan tadi, fasayunasiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya zakat, sedekah juga sama. Kalau urusan kita ingin beres, berzakat. Allah tegaskan dalam surah At-Tolak ayat 7. Orang yang diberikan rezeki yang sangat-sangat sedikit, resepnya kalau ingin sukses adalah dengan bersedekah. Allah tegaskan, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Itu
Itu yang artinya Pak, barang siapa yang diberikan rezekinya sedikit, boleh jadi gajinya di bawah MI, UMR, boleh jadi golongannya nggak pernah naik-naik, begitu Pak ya. Falyunfik, maka bersedekahlah. Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa ma ata. Allah itu tidak membebani, sedikitlah sedekah itu. Kalau zakat boleh jadi 2,5% sampai ada yang 20% maksimal tuh Pak. 2,5%, 5%, 10% sampai 20%. Kalau sedekah tidak dibatasi. Sekarang saya tanya Pak, Bapak punya uang 1 juta rupiah, Bapak sedekahin 100.000 rupiah, itu jadi berapa ribu? Pak? 900.000 rupiah. Tapi kalau matematika sedekah, itu bukannya 900.000 rupiah, jadi juga 900.000 rupiah. Ada yang tahu Pak, dari mana nih? 10 kali lipat. Dalam surah Al-An'am, surah 6, ayat 160 tegaskan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, niscaya Allah ganjarkan, lipatkan 10 kali lipat. Itu minimal. Maksimalnya berapa? Itu 700 kali lipat. Bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Maka bila yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama habba ambatan sab'ata nabil fi kulli sumbulatin habbah. Nah, kembali, ternyata bukannya 900.000 sejuta diambil 100, tetapi berapa Pak? 1.900.000 rupiah. Karena kenapa? Sedekah yang kita keluarkan 100.000 rupiah itu dikali 10 jadi berapa Pak? 1 juta. 1 juta sama 900 berapa? Berarti 1.900.000 rupiah. Boleh jadi Bapak memiliki pendapatan harta uang 4 juta rupiah. Kalau pakai istilah zakat profesi, itu kan banyak analoginya. Ada yang analogi ke pertanian emas. Nah, kalau emas, kalau pertanian emas, ya anggap misalkan kalau pertanian itu 5 ausat kurang lebih 520 kg. Kalau asumsi harga beras 5.000 ada yang 7.000, anggap 5.000. Berarti total pendapatan kita dalam setiap bulan itu 2.600.000. Kalau Bapak pendapatannya sebulan itu 4 juta rupiah, itu kurang lebih melebihi nisab nggak tuh Pak? Melebihi nisab. Nah, maka wajib zakat. Ya memang ada beberapa pendapat, ada yang 2,5%, ada 5%. Anggap kita lihat 2,5%, 4 juta dikali 2,5% berapa duit Pak hasilnya? Cuma 100.000 yang dikeluarin ya kan? Ya Allah, 100.000 pelit banget. 100.000 itu justru yang membuat kita sehat. Orang yang berzakat itu masih ingat Bapak, itu diibaratkan ketika Bapak dikasih seekor ayam. Ayamnya itu diapain dulu Pak? Dipotong. Darahnya dibuang nggak? Darahnya dibuang. Bulu-bulunya dibuang nggak? Bulu-bulunya dibuang. Kotorannya itu dibuang. Kemudian ibu bersihin sampai bersih. Baru sesuai dengan selera. Kemudian apa? Opor ayam, sate, ayam bakar, ya kan? Mau digulai, diapain saja, soto ayam gitu kan? Nah, ketika kita buat itu jadi sehat nggak Pak? Jadi sehat, akan bernilai gizi, akan bernilai protein hewani buat kita. Karena kenapa? Oh, sebelum kita makan kita keluarkan dulu hak orang lain. Akhirnya harta kita tadi bukan kita jadi kaya, tetapi adalah berkah. Nikmat terasa. Berbeda mereka yang tidak berzakat Pak. Mereka yang tidak berzakat itu ayam yang diberikan itu tidak langsung dipotong. Darahnya nggak dikeluarkan, bulu-bulunya nggak dicabut, kotorannya nggak dibuang, terus ibu masak. Oh jadi ayam bakar. Pertanyaannya itu bernilai gizi atau menjadi penyakit Pak? Itu akan menimbulkan penyakit. Boleh jadi orang yang tidak berzakat. Kita renungkan, kenapa ada yang sering sakit-sakitan? Di antaranya karena harta kita tidak bersih. Kenapa kok tiba ada yang tabrakan, mobilnya hilang? Kita renung, boleh jadi kita tidak berzakat. Belum lama ini saya melakukan penelitian yang didanai oleh World Bank, Bank Dunia, dan didanai oleh IMD, Dompet Duafa Republika. Saya melakukan survei ke daerah Banten, daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ternyata saya melakukan survei kepada para pengusaha,
karyawan, direksi, termasuk kepala cabang bank-bank syariah di Indonesia, terutama wilayah yang saya teliti adalah ada 4 tadi. 4 provinsi. Ternyata apa yang dilakukan? Ketika saya tanya, Bapak pernah berzakat, infak, sedekah? Pernah. Apa pengalaman yang didapatkan ketika Bapak berzakat? Ternyata bervariasi, saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan dengan dia berzakat, dia berinfak dan bersedekah, yang semestinya dia meninggal dunia itu tidak meninggal dunia. Padahal mobilnya hancur. Tapi dia berenung, dia masih hidup. Apa nih? Oh iya, karena dia berzakat. Bahkan yang di Lebak ada itu pengusaha, dia berzakat, ternyata bukan hanya proyeknya semakin banyak, dia semakin banyak nikmat, ada keberkahan, orderannya semakin banyak, itu keberkahan. Bahkan ada juga karyawan atau PNS, ketika dia berzakat, infak, sedekah, ternyata apa? Semestinya itu tabung yang 3 kilo, tahu Pak ya? Itu meledak, tiba-tiba tidak meledak. Yang paling kejam di dunia itu kan itu ya, tabung itu Pak ya, tabung gas. Itu lebih kejam dari teroris ya. Itu sama aja, semua pada meninggal dunia. Tapi dengan berzakat luar biasa, ada kenikmatan, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menegaskan, as-shadaqatu tiul bala, orang yang bersedekah, orang yang berzakat dijauhkan dari mara bahaya, itu terbukti. Bahkan tadi kisah anak muda yang ada di Mesir, ada yang berzakat, mintanya apa tadi? Orang tuanya diberikan kesehatan. Beberapa jam berikutnya datang lagi, ibu-ibu datang, Dek, tolong terima zakat saya 50 pon. Berarti kalau 3.000 berapa Pak? Berarti 3.000 kali 50, berarti 150 ribu rupiah. Mohon doakan usaha saya lancar. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah tegaskan dalam surah Ar-Rum? Bapak-bapak, ibu biasanya kalau kenal surah Ar-Rum itu bicara tentang apa tuh? Pernikahan. Ini kita tidak berbicara tentang pernikahan. Ternyata ada ayat yang menarik untuk kita bahas. Yaitu bicara tentang zakat. Bagaimana dalam mukadimah awal saya bacakan. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah wa ulaika humul mud'ifun. Itu yang artinya Pak. Dan orang-orang yang diberikan rezeki dari Allah dan dia berzakat, turiduna wajha Allah, mengharap keridhaan Allah, ikhlas tanpa pamrih. Kalau kita berzakat pasti Allah ganjarkan, jaminannya udah banyak. Kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul mud'ifun. Maka rezeki kita akan ditambahkan. Inilah tema tadi. Ternyata kalau kita kaya, kita bahagia. Karena apa Pak? Karena berzakat. Bukankah sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga? Apa rahasianya? Rahasianya karena Abdurrahman bin Auf itu berzakat dan bersedekah. Demikian halnya Utsman bin Affan. Bagaimana konteks Indonesia? Bapak-bapak pernah baca nggak biografi? Pernah dengar Mas Mono, Pak? Ayam bakar Mas Mono pernah dengar? Saya pernah baca itu. Biografinya awal-awalnya mengenaskan juga. Tidur bukan di atas kasur, Pak. Tidur bukan di atas tikar, tetapi di atas kardus. Tapi sekarang dia memiliki outlet luar biasa, seluruh Indonesia sampai ke mancanegara, Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Apa rahasianya? Ternyata dia menyatakan karena dia sering berzakat dan sering bersedekah. Dulu juga yang sebelum mengalami kerugian, Puspawardoyo juga sama, pemilik ayam bakar Wong Solo. Dia sukses karena apa? Zakat dan sedekah. Hisam Said, pemilik usaha paparon, juga sama karena dia berbuat baik sama orang tuanya, sering dia bersedekah. Yang itu yang menyebabkan dia menjadi kaya, menjadi sukses. Oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Makanya yang perlu kita ingat, janganlah bulan Ramadan ini dipahami cuma bayar zakat fitrah saja, Pak.
Benar nggak Pak? Ada kesalahan di tengah masyarakat kita bahwa di bulan Ramadan cuma bayarnya apa Pak? Zakat fitri saja atau zakat fitrah. Padahal masih ada zakat yang lain. Zakat mal, kalau memang sudah cukup bulan Ramadan kita bayar di bulan Ramadan. Tapi ingat, bahwa harta yang kita miliki kalau cukup nisab di bulan Muharram wajib kita tunaikan di bulan Muharram. Jangan ditunaikan di bulan Ramadan. Apalagi pertanian itu tahun berapa kali Pak biasanya panen? Tahun ada yang 2 kali, 3 kali jarang itu ya. Nah 2 kali itu ditunaikan. Itu tidak menunggu nisab haul. Oleh karena ulama menyatakan termasuk profesi yang kita miliki itu, kalau tadi petani ditunaikan saat dia panen mendapatkan hasil, kalau karyawan PNS itu gajiannya tiap apa Pak? Tahun berapa kali? Panennya kapan? Itu 12 bulan. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah hak orang lain. Saat kita memetik panen, saat kita mendapatkan gajian. Tadi telah kita jelaskan, orang yang kaya adalah mereka yang memiliki kebahagiaan. Saat dia memiliki harta tidak sayang-sayang, timbul keikhlasan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat resep Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sukses yang luar biasa. Kenapa Nabi Ibrahim itu bisa kaya raya? Nabi Ibrahim memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki istri yang cantik, Ratu Bilqis. Resepnya tak lain cuma satu Pak, yaitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak hanya dengan hati kita, rezeki yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan dari Allah, tidak hanya ucapkan alhamdulillah cuma itu saja, tapi bil jawari, bil af'al, yaitu kita tunaikan hak orang lain dengan mengeluarkan zakat. Itu salah satu wujud syukur dengan bersedekah. Bagaimana Allah abadikan dalam surah An-Naml, Nabi Sulaiman menyatakan, apa resepnya? Dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Itu Nabi Sulaiman menyatakan, hadza min fadli Rabbi, ini semuanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan nikmat alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, harta itu kita diuji oleh Allah. Dia berduani, Allah menguji kita. Apakah kita termasuk ashkur, kita termasuk orang yang bersyukur, am-akfur, atau tidak pernah bersyukur? Syukur berarti terjemahannya kita rajin berzakat, kita rajin infak, sedekah. Wa man syakara fa inna ma yashkur li nafsi, barang siapa yang bersyukur bukan untuk orang lain, tetapi buat siapa Pak? Buat diri kita sendiri. Orang yang berzakat hartanya bertambah Pak. Tadi 4 juta Bapak sedekahkan, Bapak zakatkan 2,5%, berarti 100.000. Kalau pakai hitungan berarti 4 juta dikurangi 100.000 jadi berapa? 3.900.000. Tapi kalau hitungan dalam matematika zakat, 4 juta dikurangi 100.000 bukan 3.900.000, tetapi berapa? 4.900.000 rupiah. Sekarang saya tanya Pak, Bapak pernah nggak bersedekah? Pengalaman pribadi, Bapak ketika sedekah 10.000, tiba-tiba ketika Bapak mau makan di restoran, rumah makan yang cukup lumayan, harganya 100.000 rupiah, mau bayar, ketemu kawan lama Pak, dan dia baik hati sama kita jadi bayar nggak Pak? Itu nggak jadi bayar. Pernah ada pengalaman begitu Pak? Inilah janji Allah, 10 sampai 700 kali lipat. Ternyata janji Allah bukan hanya untuk akhirat, di dunia juga Allah buktikan. Sampai-sampai ada kisah guru TK Pak, yang gajiannya 250.000 rupiah, itu di Bekasi ada Pak. Ini kan Bapak di Dikbud ya. Rupanya guru TK 250.000 sebulan Pak. Datang ke Ustaz, mohon doanya Ustaz, biar supaya gajian saya naik. Bukan 250.000 lagi, tapi 500.000 rupiah. Mintanya sedikit amat kan. Di bawah UMR Pak ya, UMK kan. Nah, pas tanya, emang kenapa nggak mau 500? Kayaknya nggak mungkin Ustaz, kalau lebih dari 500.000 rupiah, karena kepala TK-nya gajinya berapa? 500.000 rupiah, kayaknya nggak mungkin. Full itu udah. Oke, gimana caranya? Saya sedekahkan gaji saya nih Ustaz.
Gaji sebulan ini 20.000 rupiah dan saya akan tingkatkan kualitas sholat saya, wajib saya, sunnah saya. Saya akan rajin baca Quran, qiyamul lail, bersedekah dan seterusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 8 bulan berikutnya balik Pak ke ustadznya. Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Pak, Ibu tadi minta gajinya berapa naiknya Pak Soleh? 500.000 rupiah. Gaji saya bukan 500.000 rupiah lagi sekarang. Nomor berapa gajinya? Sekarang gaji saya menjadi 5.250.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari mana ceritanya ini? Begini Ustaz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajinya 5 juta rupiah. Kira-kira bisa begini nggak Pak modelnya Pak? Allah itu memberikan ganjaran yang min haitsu la yahtasib. Yang kita harus dari tangan kita. Boleh jadi dari saudara kita, anak kita, melalui suami kita, melalui istri kita, itu Allah berikan. Termasuk di sini ada nggak yang belum nikah, Pak? Jangan bilang 2 kali, Pak. Yang belum nikah ada? Atau anaknya yang belum nikah ada, Pak? Kalau ada yang belum nikah, rupanya ada kisah juga. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah menikah, perbanyak sedekah. Tadi Allah terangkan, waman kudir alaihi rizquhu falyunfik. Resepnya kan falyunfik, suruh sedekah. Rupanya ada Pak, ahlu sedekah. Dia rajin sedekahnya tuh anak muda. Tapi belum dikasih jodoh-jodoh, berdoa kepada Allah malam-malamnya. Ya Allah, berikanlah saya jodoh. Mudahkan ya Allah, mudahkan. Yang terbayang oleh dia, ya Allah pasti akan mengabulkannya. Tetapi apa yang terjadi Pak, Ibu, pagi-pagi dia jalan ke pasar. Ternyata pas lewat pasar ada digigit anjing gila, Pak. Kira-kira gigit anjing gila baik atau buruk, Pak? Bagi kita buruk, tetapi kita nggak tahu maksud Allah itu ada baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 tegaskan, wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu buruk tetapi baik untuk kita. Nah, kisah ini juga Allah ingin buktikan. Ketika anak muda itu pengen mendapatkan jodohnya apa tadi? Perempuan. Rupanya digigit anjing gila yang perempuan. Ketika digigit anjing gila perempuan, yang terjadi apa? Rupanya pemuda itu diopnam di rumah sakit, berminggu-minggu di rumah sakit. Ketika berminggu-minggu di rumah sakit, ketemu sama suster yang sangat cantik, jodoh. Bisa nggak kayak seperti ini, Pak? Tapi saya sarankan nanti kalau Bapak punya anak, jangan doanya minta bikin anjing gila. Tapi karena Allah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktunya yang tidak memungkinkan, bahwa kalau kita berzakat, kita bersedekah, menyebabkan harta kita menjadi berkah. Kalau kita ingin harta kita banyak dan tidak bisa terukur, perbanyaklah kita bersyukur. Kalau kita ingin banyak harta dan dijauhkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berkah, perbanyaklah sedekah. Hanya ini yang kategorinya. Boleh jadi kita merenung, kenapa anak kita susah banget nih ya, nggak pernah menjadi anak yang soleh. Ada Pak Soleh, ya kan, suruh sholat susah, apa susah. Kita perlu renung, Pak. Apakah harta kita sudah bersih? Apakah kita mengambilnya itu dengan jalur yang baik? Kita kadang-kadang merasa bangga anak kita jago bahasa Inggris, Pak, jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris, jago komputer, dibanding pinter ngaji, Pak. Betul nggak? Gila, kursus komputer sebulan 300.000 dibela-belain tuh, ngutang. Ada yang gitu tuh. Tapi giran ngaji, Pak, itu nunggak sampai berbulan-bulan, bayar 5.000 rupiah gitu, Masya Allah. Itu perhatiannya kurang. Ingat, Pak, nanti kalau di kuburan kan yang ditanya bukan pakai bahasa Inggris, Pak, ya kan? Yang ditanya pakai bahasa Arab, Rabbuka, bicara keimanan, waman nabiyuka.
Nggak mentang-mentang bapak anaknya jago bahasa Inggris ditanya, what's your name? Where do you live? Ada nggak begitu, Pak? Nah, ini semuanya Allah tegaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara jiwa kita, anak kita, keluarga kita. Semoga kita termasuk kategori min ahli zakat, minal muzaki, minal musaddiqin, minal mumtikin. Semoga ada manfaat dari kita semuanya. Akhir kata dari saya, ada pantun, Pak. Makan tomat, makan cempedak, tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.